Ini semuanya apabila barang yang dijual itu diterima sebelum penyempurnaan harga. Ada kalanya dengan kebaikan hati si penjual atau tanpa kebaikan hatinya. Adapun apabila pertama-tama telah dilunaskan harga yang haram, kemudian barang itu diterima, maka jikalau si penjual tahu bahwa harga itu haram dan bersama itu diserahkannya juga barang yang dijual itu, niscaya batallah hak penahanannya, dan tinggallah harga itu untuknya dalam tanggungan si pembeli. Karena apa yang telah diambilnya belumlah dengan harga, dan tidaklah memakan barang yang dijual itu menjadi haram, disebabkan masih ada harganya yang belum dilunaskan. Adapun apabila si penjual itu tidak mengetahui bahwa harga itu haram, dan kalau tahulah dia, tentu tidak akan disetujuinya dan barang yang dijual itu belum diserahkan, maka hak menahannya tidaklah batal dengan keraguan tersebut. Maka memakannya adalah haram, sebagai haramnya memakan barang yang digadaikan, sampai kepada si penjual itu membebaskan si pembeli dari pembayaran, atau si pembeli itu melunaskannya dari yang halal, atau si penjual itu menyetujui dengan harga yang haram dan membebaskan si pembeli dari pembayaran. Dan sahlah pembebasan itu, dan tidaklah sah kerelaannya dengan yang haram tadi. Inilah menurut yang dikehendaki oleh fik dan penjelasan hukum pada tingkat pertama dari halal dan haram. Adapun mencegah diri daripadanya, maka termasuklah wara yang penting. Karena maksiat apabila telah menetap dari sebab yang menyampaikan kepada sesuatu, niscaya bersangatanlah kemakruhan padanya, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Dan sebab yang terkuat yang menyampaikan itu ialah harga. Dan jikalau tidaklah harga yang haram, niscaya tidaklah si penjual rela menyerahkan barangnya kepada si pembeli. Maka kerelaan si penjual tidaklah membebaskan dari kemakruhan yang sangat itu. Tetapi keadilan sebagai syarat untuk menjadi saksi tidaklah rusak dengan itu. Dan hilanglah dengan sebabnya derajat ketakwaan dan kewaraan. Jikalau sultan umpamanya membeli kain atau tanah dengan harga dalam tanggungan, dan pembelian itu diterimanya dengan kerelaan si penjual sebelum melunaskan harganya, dan sultan menyerahkan barang itu kepada seorang ahli fikih, faqih, atau orang lain, secara pemberian terus-menerus atau secara sementara, dan yang menerima pemberian itu, faqih atau lainnya, ragu apakah sultan itu akan melunaskan harganya dari harta yang halal atau yang haram. Maka di sini terdapat perbedaan paham di antara para ulama, karena keraguan itu terjadi mengenai berjalannya kemaksiatan kepada harga, dan berlebih kurang keringanan keraguan itu, dengan berlebih kurang banyak dan sedikitnya haram pada harta sultan itu, dan apa yang lebih keras sangkaan padanya dan sebahagiannya lebih keras sangkaan dari sebahagian yang lain. Hal itu adalah menurut apa yang tersimpan di dalam hati. Tingkat tengah, bahwa tidaklah iwadil penukaran dengan pembayaran harga itu barang rampokan atau barang haram, tetapi barang itu dapat menjadi persediaan bagi kemaksiatan, seperti kalau diserahkan sebagai iwadil penukaran dengan pembayaran harga dari harga buah anggur, dan yang menerima itu adalah peminum hamar, atau pedang yang menerima itu adalah penyamun. Maka ini tidaklah mewajibkan pengharaman pada barang yang dijual itu, yang dibelinya dengan harga yang tidak tunai, tetapi terdapat padanya kemakruhan, kurang dari kemakruhan yang terdapat pada rampokan. Dan berlebih kurang pula derajat tingkat ini dengan berlebih kurang banyaknya kemaksiatan pada yang menerima harga atau sedikitnya. Manakala iwadal itu haram, maka memberikannya adalah haram. Kalau pengharaman itu merupakan kemungkinan, tetapi diperbolehkan dengan sangkaan, maka memberikannya adalah makruh.
Dan berdasar inilah, maka menurut aku dilarang usaha berbekam dan dimakruhkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya beberapa kali. Kemudian beliau menyuruh supaya ongkos dari berbekam itu dipergunakan untuk umpan unta yang mengangkut air penyiraman. Dan apa yang terbawa kepada sangkaan bahwa sebabnya itu lantaran bercampur baur dengan najis dan kotoran adalah tidak betul. Karena kalau benarlah demikian tentu wajib pula ditolak pada orang yang menyamak kulit dan tukang sapu. Padahal tidak ada yang mengatakan yang demikian. Dan kalau ada yang mengatakan demikian, maka tidak mungkin menolaknya pada tukang potong. Karena bagaimana usahanya itu makruh dan itu adalah gantian dari daging. Dan daging itu sendiri tidaklah makruh. Dan tukang potong itu berlumuran dengan najis adalah lebih banyak dibandingkan dengan tukang bekam dan membetik. Karena tukang bekam itu mengambil darah dengan bekam dan menyapukannya dengan kapas. Tetapi sebabnya adalah pada pembekaman dan pembetikan itu merusakkan bentuk tubuh hewan dan mengeluarkan darahnya, di mana dengan darah itu tertegak kehidupannya. Dan pokoknya perbuatan itu adalah diharamkan dan dihalalkan hanyalah karena darurat, dan mengetahui hajat dan darurat itu adalah dengan kira-kiraan dan ijtihad mengeluarkan pendapat. Kadang-kadang disangka bermanfaat, sedang itu adalah melarat, maka adalah haram pada sisi Allah Ta'ala. Tetapi dihukumkan halalnya dengan sangkaan dan kira-kiraan. Dan karena itulah tidak diperbolehkan bagi tukang pembetikan membentik anak kecil, budak dan orang yang lemah akal pikiran, kecuali dengan keizinan walinya dan persetujuan dokter. Jikalau tidaklah halal pada zahirnya, niscaya tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan ongkos pembekaman. Dan jikalau tidaklah bahwa perbuatan itu memungkinkan pengharamannya, niscaya tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Maka tidaklah mungkin mengumpulkan antara penyerahan dan pelarangannya, kecuali dengan memahami arti yang tersebut itu. Dan adalah ini seyogyanya kami sebutkan pada tanda-tanda yang menyertai dengan sebab, karena adalah lebih mendekati kepada sebab itu. Tingkat terbawah, yaitu derajat orang-orang was-was. Yang demikian adalah umpamanya seseorang bersumpah tidak akan memakai kain tenunan ibunya, lalu dijualnya tenunan itu dan dibelinya dengan harganya kain lain. Maka ini tidak ada kemakruhan padanya. Dan wara daripadanya itu adalah kewaswasan belaka. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bahwa Al-Mughirah mengatakan tentang kejadian tersebut tidak diperbolehkan. Ia memberi bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberi kutukan kepada orang Yahudi, diharamkan kepada mereka khamar, lalu dijualnya dan dimakannya harganya. Ini adalah salah, karena penjualan khamar adalah batal. Sebab tak ada pada khamar kemanfaatan pada agama, dan harga dari penjualan yang batal adalah haram. Dan tidaklah ini termasuk sebahagian dari itu. Tetapi ini, contohnya adalah bahwa seseorang laki-laki mempunyai seorang budak wanita, di mana budak wanita itu adalah saudaranya sesusuan. Lalu budak wanita itu dijualnya dengan seorang budak wanita yang lain, yang ajnabiyah, yang boleh dikawininya kalau wanita itu merdeka. Maka dalam hal ini tiada seorang pun yang berlaku wara padanya. Dan penyerupaan yang tersebut dengan penjualan khamar adalah terlalu berlebih-lebihan pada segi ini. Sesungguhnya telah kita ketahui segala derajat dan cara berangsur-angsur meningkat padanya. Walaupun berlebih kurangnya derajat itu tidak terbatas pada 3 atau 4 dan tidak dalam jumlah bilangannya. Tetapi yang dimaksud dari pembilangan itu ialah pendekatan dan memberi pemahaman.
Kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membeli sehelai kain dengan 10 dirham dan di dalamnya ada 1 dirham haram, niscaya tidaklah diterima oleh Allah salatnya selama kain itu pada badannya. Kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua anak jarinya ke dalam kedua telinganya, seraya berkata, diam. Jikalau aku tidak mendengar yang demikian itu daripadanya, maka kami menjawab yang demikian itu dipahami kepada jikalau dibelinya dengan 10 dirham dengan bayaran kontan, bukan dengan tangguhan. Dan apabila dibelinya dengan tangguhan, maka telah kami hukumkan dengan haram pada kebanyakan masalah itu. Maka hendaklah dipahami kepada yang demikian. Kemudian, berapa banyak sih pemilik yang diperingati dengan tidak diterima salatnya, lantaran maksiat yang menjalani kepada sebab miliknya, walaupun yang demikian itu tidak menunjukkan kepada batal akad. Seperti orang yang membeli pada waktu azan kepada salat pada hari Jumat dan sebagainya. Perkembangan keempat, perselisihan tentang dalil-dalil. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah seperti perselisihan tentang sebab, karena sebab itu adalah yang menjadi sebab untuk hukum halalnya dan haramnya. Dan dalil adalah menjadi sebab untuk mengetahui yang halal dan yang haram. Maka dalil itu adalah sebab pada pengetahuan yang sebenarnya. Dan selama dalil itu belum lagi menetapkan untuk mengetahui lainnya, maka tak adalah faedah untuk ketetapannya pada dirinya sendiri. Walaupun sebabnya itu telah berlaku pada ilmu Allah, yaitu ada kalanya karena bertentangan dalil-dalil agama, atau karena bertentangan tanda-tanda yang menunjukkan, atau karena bertentangan keserupaan tasyabuh. Bahagian pertama, bahwa pertentangan dalil-dalil agama itu umpamanya bertentangan dua dalil umum dari Al-Quran atau As-Sunnah, atau bertentangan dua logika atau bertentangan logika dan umum, dan semuanya itu menimbulkan keraguan, dan dikembalikan kepada istishab menyertakan hukum kepada yang sudah atau kepada asal yang dimaklumi sebelumnya, kalau tak ada tarjih yang menguatkan satu dari yang dua pertentangan itu. Kalau telah nyata tarjih pada segi larangan, niscaya wajiblah mengambilnya. Dan kalau telah nyata tarjih pada segi halal, niscaya bolehlah mengambilnya. Tetapi yang menjaga diri, ialah meninggalkannya, dan menjaga tempat-tempat perselisihan itu adalah penting pada menjaga diri bagi pihak yang memberi fatwa, mufti, dan yang mengikutinya, muqallid. Walaupun muqallid itu boleh mengambil akan apa yang difatwakan oleh orang yang diikutinya, di mana ia menyangka bahwa orang yang diikutinya itu adalah yang paling utama dari ulama negerinya. Ia mengenal yang demikian itu dengan mendengar dari mulut ke mulut, sebagaimana ia mengenal dokter yang terbaik dari negerinya dengan mendengar dan dengan tanda-tanda bukti kenyataan. Walaupun ia sendiri tidak mengetahui tentang kedokteran, dan tidak boleh bagi orang yang menerima fatwa mengecam mazhab-mazhab yang telah diluaskan uraiannya kepadanya. Tetapi haruslah ia membahas, sehingga keraslah sangkaannya bahwa itulah yang lebih utama, lalu diturutinya, maka ia sekali-kali tidak akan menyalahinya. Ya, kalau berfatwa kepadanya imamnya dengan sesuatu dan bagi imamnya dalam hal itu ada orang yang berselisih dengan pendapatnya, maka meninggalkan perselisihan dan lari kepada ijma, kesepakatan ulama, adalah termasuk wara yang muakat menjaga diri yang dikuatkan. Dan begitu pula orang yang berijtihad berkesungguhan tentang hukum sesuatu apabila bertentangan padanya beberapa dalil, lalu ia menguatkan, mentarjihkan segi halal dengan kira-kiraan, duga-dugaan dan sangka-sangkaan, maka yang menjaga diri baginya ialah menjauhkannya.
Sesungguhnya adalah beberapa orang yang berfatwa dengan halal beberapa perkara, di mana mereka tidak tampil mengerjakannya sekali-kali karena menjaga dan takut dari syubhat diragukan. Dari itu, hendaklah kita bagikan pula ini kepada 3 tingkat. Tingkat pertama ialah yang dikuatkan sunat menjaga diri daripadanya, yaitu yang kuat pada dalil bagi yang menyalahi, dan diperhatikannya dengan mendalam cara menguatkan aliran mazhab yang lain terhadap dalil bagi yang menyalahi itu. Maka termasuklah sebahagian dari yang penting, bersikap menjaga diri dari mangsa anjing yang terdidik apabila anjing itu memakan mangsanya, walaupun diberi fatwa oleh yang berfatwa bahwa itu halal. Karena bertarjih yang menguatkan satu dari yang 2 pertentangan itu padanya adalah sukar. Dan kami telah memilih bahwa yang demikian itu haram. Dan itu adalah lebih cocok dengan logika bagi 2 perkataan Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan manakala diperoleh bagi Asy-Syafi'i kaul jadid, fatwanya yang baru, yang dikeluarkannya ketika telah berpindah ke Mesir, yang bersesuaian dengan mazhab Abu Hanifah radhiyallahu anhu atau lainnya dari imam-imam yang kenamaan. Niscaya bersikap menjaga diri padanya adalah penting, dan walaupun difatwakan oleh mufti dengan pendapat lain, dan sebahagian dari itu menjaga daripada meninggalkan pembacaan bismillah, walaupun tidak berselisih padanya perkataan Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, karena ayat Al-Quran itu jelas mewajibkannya, dan hadits-hadits mutawatir mengenai wajibnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada tiap-tiap orang yang menanyakan kepadanya tentang memburu, apabila engkau lepaskan anjing buruanmu yang terdidik dan engkau sebutkan kepadanya nama Allah, membaca bismillah, maka makanlah. Dan dinukilkan yang demikian itu berulang kali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah termasyhur penyembelihan itu dengan membacakan bismillah dengan nama Allah. Dan itu semuanya menguatkan dalil mensyaratkan bacaan itu. Tetapi tatkala benar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin itu menyembelih di atas nama Allah Ta'ala, dibacakannya bismillah atau tidak dibacakannya, niscaya mungkin ini umum yang mewajibkan untuk dipalingkan ayat dan hadits-hadits yang lain dari pengertiannya yang zahir terlihat, dan mungkin dikhususkan ini kepada orang yang lupa, dan dibiarkan pengertian yang zahir secara zahirnya dan tak ada penafsiran, dan membawa pengertiannya kepada orang yang lupa adalah mungkin sebagai permulaan bagi keuzurannya pada meninggalkan bismillah disebabkan lupa, dan adalah melakukannya secara umum dan menerjemahkan ayat itu mungkin sebagai kemungkinan yang amat mendekatkan kepada kebenaran. Kami yang menguatkan satu dari yang 2 pertentangan itu yang demikian itu, dan tidak kami bantah akan menyingkirkan kemungkinan yang bertentangan baginya. Maka menjaga diri dari hal yang seperti ini adalah penting yang terjadi pada derajat pertama. Tingkat kedua, yaitu yang mendesak bagi derajat was-was, bahwa orang berlaku menjaga diri daripada memakan anak hewan janin yang diperoleh dalam perut hewan yang disembelih, dan berlaku menjaga diri dari delap bentuknya menyerupai biawak. Dan telah sahlah dari hadits-hadits yang sahih, hadits tentang janin, bahwa penyembelihannya adalah penyembelihan induknya, di mana sahnya hadits tersebut yang tidak memungkinkan kesangsian, baik mengenai bunyinya atau kelemahan tentang sanadnya. Dan begitu pula telah sah hadits bahwa delap bentuknya menyerupai biawak, itu telah dimakan di atas hidangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadits tersebut telah dinukilkan dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan aku menyangka bahwa Abu Hanifah tidak sampai kepada beliau hadits-hadits ini.
Dan kalau sekiranya sampai niscaya beliau tentu berkata menurut hadits-hadits tersebut kalau beliau telah menyadarinya. Dan jikalau tidak ada yang menyadarkan beliau tentang itu, niscaya adalah selisihnya itu karena tersalah yang tak harus diperkirakan, dan tidak akan mewariskan keraguan. Sebagaimana jikalau tidak ada yang diperselisihkan, dan diketahui sesuatu itu dengan hadits dari seorang hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Tingkat ketiga, bahwa tidak terkenal sekali-kali pada masalah itu perselisihan, tetapi halalnya adalah diketahui dengan hadits dari seorang. Maka berkatalah orang yang mengatakan, telah berselisih manusia tentang hadits dari orang seorang. Sebahagian mereka tidak menerimanya, maka aku bersikap wara menjaga diri daripada menerimanya. Karena orang-orang yang menukilkan hadits itu, walaupun mereka itu orang-orang adil, maka kesalahan itu boleh pada mereka. Dan dusta karena sesuatu maksud yang tersembunyi itu boleh pada mereka. Karena orang adil juga kadang-kadang membohong. Dan kesangsian boleh pada mereka, karena kadang-kadang terdahulu kepada pendengaran mereka, yang berlainan dari apa yang diucapkan oleh yang mengatakannya, dan begitu pula kepada pemahaman mereka. Maka inilah menjaga diri, yang tidak dinukilkan seperti itu dari para sahabat tentang apa yang didengar mereka dari seorang adil, yang tetap kepercayaan jiwa mereka kepadanya. Adapun apabila telah menjalar syubhat, diragukan dengan sesuatu sebab tertentu dan dalil yang tertentu terhadap orang yang meriwayatkannya, maka menghentikan dahulu adalah mempunyai cara yang jelas. Walaupun orang yang meriwayatkan itu orang adil, dan perselisihan dari orang yang menyalahi tentang hadis-hadis dari orang seorang itu hadis ahad adalah diperkirakan. Dan itu adalah seperti berselisihnya an-nadl dalam tentang asal ijma sepakat. Dan katanya, ijma sepakat itu tidaklah menjadi hujah, tidak dapat dipakai untuk menjadi dalil dalam sesuatu masalah. Dan jikalau bolehlah menjaga diri yang seperti ini, niscaya adalah sebahagian dari menjaga diri, bahwa orang menolak mengambil pusaka dari kakek bapak dari bapak. Dan mengatakan, tidak ada dalam kitab Allah, Al-Quran, disebut selain untuk anak laki-laki, dan menghubungkan anak laki-laki dari anak laki-laki dengan anak laki-laki adalah dengan ijma, sepakat para sahabat. Dan mereka itu tidak masum, tidak terpelihara dari kesalahan. Dan kesalahan itu boleh pada mereka, karena an-nadl dalam menyalahi dengan ijma sepakat tersebut. Dan ini adalah tanda kelemahan pikiran, dan membawa untuk ditinggalkan akan apa yang diketahui dengan kata-kata umum dari Al-Quran. Karena sebahagian para ahli ilmu kalam, ilmu Allah berkata-kata, ilmu keesaan ada yang beraliran, bahwa kata-kata umum itu tak mempunyai kata-kata syikhat. Dan yang diambil menjadi hujah, dalil, ialah apa yang dipahami para sahabat daripadanya, dengan tanda-tanda korinah dan dalil-dalil. Dan semua itu adalah was-was. Jadi, tak ada segi dari segi-segi syubhat diragukan, kecuali padanya keterlaluan dan berlebih-lebihan. Maka hendaklah itu dipahamkan, manakala sesuatu hal dari yang tersebut itu menghadapi kesulitan, maka hendaklah meminta fatwa pada hati, dan hendaklah orang menjaga diri meninggalkan apa yang diragukan, mengambil apa yang tidak diragukan. Dan hendaklah ditinggalkan penyakit hati dan gurisan-gurisan di dalam dada. Dan yang demikian itu berlainan dengan berlainan orang dan peristiwa. Tetapi seyogyanya hati itu dipelihara dari segala gangguan was-was, sehingga tidak dihukumkan selain dengan kebenaran. Maka kebenaran itu tidak terbungkus di atas penyakit dalam purbasangka was-was.
dan tidak terlepas dari penyakit pada purbasangka kemakruhan. Alangkah mulianya hati yang seperti ini, dan karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak tiap-tiap orang kepada fatwa hatinya. Dan beliau katakan yang demikian kepada Wabisyah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui keadaannya, bahagian kedua bertentangan tanda-tanda yang menunjukkan kepada halal dan haram. Karena kadang-kadang dirampas orang semacam barang pada suatu waktu, dan jarang terjadi seperti yang demikian tanpa perampasan. Maka terlihatlah barang tersebut umpamanya pada tangan seseorang yang solih, lalu ditunjukkan oleh kesalihannya bahwa barang itu halal, dan ditunjukkan oleh macam benda dan jarang adanya dari bukan barang rampasan bahwa barang itu haram. Maka bertentanganlah dua keadaan, dan begitu pula diterangkan oleh seorang adil bahwa barang itu haram, dan diterangkan oleh seorang adil lain bahwa barang itu halal, atau bertentangan kesaksian dua orang fasik atau perkataan anak kecil dan orang yang sudah dewasa. Maka kalau telah menampak pentarjihan yang menguatkan satu dari yang dua pertentangan itu, niscaya dihukum dengan pentarjihan itu. Dan yang menjaga diri ialah menjauhkannya. Kalau tidak menampak pentarjihan, niscaya wajiblah berhenti dahulu tawakuf. Dan akan datang penjelasannya pada bab berkenalan, berbahasan dan bersoalan. Bahagian ketiga, bertentangan beberapa perkara tentang sifat-sifat yang disangkutkan kepadanya hukum. Umpamanya, seorang berwasiat dengan harta kepada beberapa ahli fikih, fuqaha. Maka diketahuinya bahwa yang bertingkat lebih tentang ilmu fikih itu masuk ke dalamnya. Dan yang memulai belajar sehari atau sebulan tidak dimasukkan ke dalamnya. Dan di antara keduanya itu terdapat beberapa derajat yang tidak terhingga, yang terjadi keraguan-raguan padanya. Maka yang memberi fatwa, mufti, lalu berfatwa menurut persangkaan. Dan yang menjaga diri itu, menjauhkan diri daripadanya. Dan ini adalah tersulit dari segala perkembangan syubhat, diragukan. Karena di dalamnya beberapa persoalan yang mengherankan yang memberi fatwa itu, suatu keheranan yang tak ada helah baginya padanya. Karena yang bersifat dengan sesuatu sifat pada derajat yang di tengah-tengah di antara dua derajat yang bertentangan, tidaklah menampak baginya kecondongan kepada salah satu dari keduanya. Dan begitu pula sedekah, zakat yang diserahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Maka orang yang tidak mempunyai apa-apa dapatlah dimaklumi bahwa dia itu memerlukan. Dan orang yang mempunyai banyak harta dapatlah dimaklumi bahwa dia itu orang kaya. Dan terbenturlah di antara keduanya itu beberapa persoalan yang sulit seperti orang yang mempunyai rumah, perabot rumah tangga, pakaian dan buku-buku. Maka sekedar yang memerlukan daripadanya, tidaklah dilarang daripada menyerahkan zakat kepadanya. Dan orang yang mempunyai kelebihan, mencegah dirinya daripada menerimanya. Keperluan itu tidaklah terbatas, hanya diketahui dengan berlebih kurang. Dan melangkah dari yang tersebut itu kepada memandang tentang batas lebarnya rumah, bangunan-bangunannya dan jumlah nilainya. Karena adanya di tengah-tengah negeri dan cukup memadai dengan suatu rumah yang lebih kurang dari rumah yang tersebut. Dan begitu pula tentang macam perabot rumah tangga, apabila rumah itu terbuat dari pecahan batu, tidak dari tanah bakar. Dan begitu pula tentang jumlah perabot itu, dan begitu pula tentang nilainya. Dan begitu pula tentang yang diperlukan pada tiap-tiap hari dan yang diperlukan tiap-tiap tahun dari perkakas-perkakas musim dingin. Dan yang tidak diperlukan kepadanya selain dalam beberapa tahun. Dan sesuatu dari itu tidaklah terbatas.
Dan cara tentang ini ialah apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Dan semua itu adalah pada tempat keraguan. Dan kalau yang berfatwa itu berhenti, maka tiadalah cara kecuali berhenti. Dan kalau yang berfatwa itu dengan sangkaan dan kira-kiraan, maka yang menjaga diri ialah menghentikan dahulu. Dan itulah yang terpenting dari segala tempat terjadinya menjaga diri. Dan begitu pula apa yang harus dengan jumlah yang cukup daripada perbelanjaan keluarga, pakaian dan istri. Dan jumlah yang cukup bagi fuqaha ahli fikih dan ulama dari baitul mal kas umum. Karena padanya terdapat dua tepi yang diketahui, bahwa yang satu berkurang dan yang lain itu berlebih. Dan di antara keduanya hal-hal yang mensyubhatkan, diragukan, yang berlainan dengan berlainannya orang dan keadaan. Dan yang melihat kepada segala keperluan itu ialah Allah Ta'ala. Dan tak adalah bagi manusia itu mengetahui kepada batas-batasnya. Dan yang kurang dari sekati maka untuk sehari adalah kurang dari mencukupi bagi seorang laki-laki yang gemuk. Dan yang melebihi di atas 3 kati adalah melebihi dari cukup. Dan di antara dua itu tidaklah menentu baginya batas. Maka hendaklah bagi seorang menjaga diri, meninggalkan apa yang meragukannya kepada yang tidak meragukannya. Dan ini berlaku dalam tiap-tiap hukum yang bersangkutan dengan sesuatu sebab. Sebab itu diketahui dengan kata-kata Arab, karena orang Arab dan ahli-ahli bahasa yang lain tidak mampu mengetahui segala kandungan bahasa dengan batas-batas yang tertentu, yang terputus segala tepinya dari segala yang bertentangan baginya. Seperti kata-kata sitah 6. Maka tidaklah mungkin kurang atau berlebih dari 6 itu dari bilangan-bilangan kata-kata kiraan yang lain dan jumlah-jumlahnya. Maka tidaklah kata-kata bahasa seperti itu. Maka tak adalah kata-kata dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan menjalarkan keraguan kepada di tengah-tengah dalam segala maksud dari kata-kata itu, yang berkisar di antara tepi-tepi yang bertentangan. Maka amat besarlah keperluan kepada pengetahuan ini, tentang wasiat dan wakaf. Wakaf pada orang-orang sufi umpamanya, termasuk barang yang sah. Dan siapakah yang masuk di bawah keharusan kata-kata tersebut, maka inilah sebahagian dari yang tidak jelas. Maka begitu pula lah kata-kata yang lain. Dan akan kami tunjukkan kepada yang dikehendaki oleh kata-kata orang sufi pada khususnya, supaya dengan itu dapatlah diketahui cara menggunakan kata-kata. Kalau tidaklah yang demikian, maka tak ada harapan untuk dapat menyempurnakan kata-kata itu. Maka inilah syubhat-syubhat diragukan yang berkembang dari tanda-tanda yang bertentangan, yang menarik kepada dua tepi yang bertentangan. Dan semua itu termasuk syubhat diragukan yang harus dijauhkan. Apabila segi halalnya tidak dapat ditarjihkan dengan suatu dalil yang dapat memenangkan terhadap sangkaan atau dengan istishab menyertakan hukum kepada yang sudah menurut apa yang diharuskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Dan dengan apa yang diharuskan oleh dalil-dalil yang lain yang telah disebutkan dahulu. Maka inilah segala yang mengembangkan syubhat diragukan. Setengah daripadanya adalah lebih keras dari yang lain. Dan jikalau segala syubhat diragukan yang bermacam-macam itu berdemonstrasi terhadap sesuatu hal, niscaya keadaan menjadi lebih gawat. Umpamanya, seseorang mengambil makanan yang diperselisihkan padanya sebagai iwat gantian dari buah anggur yang dijualkannya kepada seorang pembuat khamar sesudah azan pada hari Jumat.
dan si penjual itu hartanya bercampur dengan haram. Dan tidaklah yang haram itu yang terbanyak dari hartanya, tetapi adalah hartanya itu menjadi harta syubhat, diragukan. Maka kadang-kadang oleh samanya syubhat, diragukan itu membawa kepada keadaan yang sulit memecahkannya. Maka inilah tingkat-tingkat yang telah kita kenal cara mengetahuinya. Dan tidaklah kekuatan manusia dapat menghinggakannya. Maka apa yang telah jelas dari uraian ini, hendaklah diambil menjadi perpegangan. Dan apa yang meragukan, maka hendaklah dijauhkan. Karena dosa itu adalah penyakit bagi hati. Dan di mana kita menetapkan dengan meminta fatwa dari hati adalah kita maksudkan, di mana yang diperbolehkan oleh yang mengeluarkan fatwa mufti. Adapun di mana yang diharamkan oleh pemberi fatwa, maka wajiblah mencegah diri daripadanya. Kemudian, maka tidaklah diperpegangi kepada semua hati, karena banyaklah orang yang was-was, melarikan diri dari tiap-tiap sesuatu, dan banyaklah orang yang loba, yang menganggap ringan, lalu merasa tentram kepada segala sesuatu. Dan tidaklah dipandang kepada hati yang dua macam ini. Dan yang dipandang ialah hati orang yang berilmu, yang memperoleh taufik dan yang menyelidiki hal-hal yang halus. Dan yaitu gurisan yang diuji dengan dia segala hal keadaan yang tersembunyi. Langkah mulianya hati itu dalam segala hati. Maka barang siapa tidak percaya kepada hatinya sendiri, maka hendaklah ia mencari nur dari hati dengan sifat ini. Dan hendaklah mengemukakan peristiwanya kepadanya. Dan tersebut dalam Zabur bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Daud alaihi salam. Katakanlah kepada kaum Bani Israel, kaum Yahudi, sesungguhnya aku tidak memandang kepada solatmu dan puasamu, tetapi aku memandang kepada orang yang ragu tentang sesuatu, lalu ditinggalkannya karenaku. Maka itulah orang yang aku pandang kepadanya, dan aku kuatkannya dengan pertolonganku, dan aku membanggakan dia dengan malaikat-malaikatku. Bab ketiga, tentang pemeriksaan, pertanyaan, penyerbuan, pelengahan dan tempat-tempat yang meragukan padanya. Ketahuilah kiranya bahwa tiap-tiap orang yang menyuguhkan makanan kepadamu atau hadiah atau engkau bermaksud membeli padanya atau menerima pemberiannya, maka tidak haruslah engkau memeriksa padanya dan menanyakan serta mengatakan, barang ini termasuk yang tidak saya yakini akan halalnya, maka saya tidak akan mengambilnya. Tetapi saya akan memeriksanya, dan tidak harus pula engkau meninggalkan pemeriksaan. Lalu engkau mengambil tiap-tiap apa yang tidak engkau yakini akan haramnya. Tetapi bertanya itu sekali wajib dan sekali haram, sekali sunat dan sekali makruh. Dari itu, tak boleh tidak daripada diuraikan. Kata-kata yang memuaskan tentang itu ialah bahwa tempat yang menyangkakan untuk pertanyaan adalah pada tempat-tempat yang meragukan. Dan tempat terjadinya keraguan dan berkembangnya keraguan itu, ada kalanya urusan yang bersangkutan dengan harta atau yang bersangkutan dengan yang empunya harta. Perkembangan pertama, tentang hal keadaan pemilik harta. Pemilik harta dibandingkan kepada pengetahuanmu, mempunyai tiga keadaan. Ada kalanya dia itu tidak dikenal atau diragukan atau diketahui dengan semacam sangkaan yang disandarkan kepada sesuatu dalil. Keadaan pertama, bahwa pemilik itu tidak dikenal. Tidak dikenal ialah, tak ada padanya tanda yang menunjukkan kepada keburukan dan kezalimannya seperti pakaian seragam tentara. Dan tidak ada sesuatu yang menunjukkan kebaikannya, seperti pakaian ahli tasawuf, ahli sufi, perniagaan, ilmu pengetahuan dan tanda-tanda yang lain. Apabila engkau memasuki suatu kampung yang tidak engkau kenal,
lalu melihat seorang laki-laki yang tidak engkau kenal sedikit pun tentang keadaannya dan tak ada padanya alamat yang menunjukkan ia orang baik atau orang buruk, maka dia itu orang yang tidak dikenal. Apabila engkau memasuki suatu negeri sebagai orang asing dan engkau masuk ke pasar, lalu engkau menjumpai seorang tukang roti atau tukang potong atau lainnya dan tak ada tanda yang menunjukkan dia itu pendidik atau pengkhianat dan tak ada pula yang menunjukkan kepada tidaknya yang tersebut, maka orang itu adalah tidak dikenal dan tidak diketahui keadaannya. Dan tidak kita katakan bahwa orang itu diragukan, karena keraguan adalah ibarat dua keyakinan yang berlawanan, di mana keduanya mempunyai dua sebab yang berlawanan. Dan kebanyakan fuqaha tidak mengetahui perbedaan antara apa yang diketahuinya dan apa yang diragukannya. Dan telah Anda ketahui dari apa yang terdahulu, bahwa orang menjaga diri, meninggalkan apa yang tidak diketahuinya. Yusuf bin Asbat berkata, semenjak 30 tahun yang lampau, tidaklah terguris dalam hatiku sesuatu, melainkan terus aku tinggalkan. Sekumpulan mereka memperkatakan tentang perbuatan yang paling sulit. Lalu mereka mengatakan, yaitu, wara, menjaga diri. Lalu Hasan bin Abi Sanan berkata kepada mereka, tidak adalah padaku sesuatu yang paling mudah, selain dari menjaga diri. Apabila terguris dalam dadaku sesuatu, niscaya terus aku tinggalkan. Maka itulah syarat menjaga diri. Sesungguhnya yang kami sebutkan sekarang ialah hukum zahir. Maka kami mengatakan hukum keadaan ini ialah bahwa orang yang tidak dikenal itu, kalau ia menyuguhkan makanan kepadamu atau ia membawa hadiah padamu atau engkau bermaksud membeli sesuatu pada tokonya, maka tidaklah semestinya kamu bertanya. Tetapi tangannya dan dianya orang muslim adalah dua dalil yang mencukupi untuk menyerbu mengambilkannya. Dan tidaklah seharusnya engkau mengatakan bahwa kerusakan dan kezaliman itu sudah menjadi kebiasaan pada manusia. Maka itu adalah was-was dan buruk sangka terhadap orang muslimin itu sendiri. Dan setengah sangkaan itu adalah dosa. Dan orang muslim itu dengan keislamannya berhak di atas engkau untuk tidak berburuk sangka kepadanya. Kalau engkau berburuk sangka kepadanya tentang dirinya, karena engkau sesungguhnya melihat kerusakan pada orang lain, maka engkau telah berbuat penganiayaan kepadanya. Dan engkau terus berdosa waktu itu juga tanpa ragu. Dan kalau engkau mengambil hartanya, maka adalah harta itu haram yang diragukan. Dan dibuktikan kepadanya bahwa kita mengetahui bahwa sahabat di dalam peperangan dan perjalanan mereka adalah bertempat tinggal di kampung-kampung, dan mereka tidaklah menolak kampung-kampung itu, dan mereka masuk ke negeri-negeri, dan mereka tidak menjaga diri dari pasar-pasar, dan adalah haram itu terdapat pula pada zaman mereka. Dan tidaklah dinukilkan dari mereka pertanyaan, kecuali dari keraguan. Karena adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanyakan dari tiap-tiap apa yang dibawakan kepadanya. Tetapi beliau bertanya pada permulaan kedatangannya ke Madinah, tentang apa yang dibawakan kepadanya. Apakah ini sedekah atau hadiah? Karena suasana dari keadaan menunjukkan, yaitu masuknya orang-orang muhajirin ke Madinah, di mana mereka itu miskin. Maka beratlah dugaan bahwa apa yang dibawakan kepada mereka adalah dengan jalan sedekah. Kemudian Islamnya yang memberi dan tangannya tidaklah menunjukkan bahwa itu bukan sedekah. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang ke perjamuan-perjamuan. Maka beliau memperkenankan dan tiada beliau bertanya apakah ini sedekah atau bukan, karena kebiasaan tidaklah berlaku sedekah pada perjamuan. Dan karena itulah beliau diundang oleh Ummu Salim.
dan beliau diundang oleh tukang jahit Al-Hayat, seperti yang tersebut pada hadits yang dirawikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan tukang jahit itu menyuguhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanan yang ada padanya buah labu-labu. Dan beliau diundang oleh seorang Parsi. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Saya dan Aisyah?" Laki-laki Parsi itu menjawab, "Tidak." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung, "Kalau begitu, tidaklah." Kemudian laki-laki itu memperkenankannya. Maka pergilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah beriring-iring. Lalu orang itu menyuguhkan kepada keduanya suguhan. Dan tidak dinukilkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang sesuatu dari suguhan itu.